banyak case nih orang-orang yang tidak mampu sendiri kayak loper koran, terus eh, apa namanya penjual sandal ini dia sampai akhirnya perjuangannya sampai bisa menunaikan ibadah haji. Riko Cepan melihat seperti apa? Banyak, saya tambahin ya yang berangkat haji ya, karena kita di kerja juga penyiaran. Ada yang supir pribadi yang nggak menyangka majikannya berangkatin, ada yang tukang pengepul ya, tukang sapu jalanan, tadi Surabaya, di Medan banyak sekali. Ya kalau kayak gitu artinya memang udah rezekinya satu, rezekinya ada, umurnya ada, udah kepilih kan. Ada rata-rata kan memang daftar haji pemerintah ya, yang mereka antrinya rata-rata dari mulai 8 sampai dengan 17 tahun, range-nya segitu. Sekarang saya nggak tahu antriannya pemerintah berapa tahun tuh. ONH juga makin naik sekarang gitu. Lain ONH plus aja mungkin antri 3 sampai 5 tahun ONH plus, kecuali Furoda ya kan 300 juta 400 juta lu berangkat tahun depan kali itu undangan raja tuh. Nah saya baru 10 bulan lalu baru tapi umroh, saya umroh ketiga kali, bahwa di sana juga memang banyak hal-hal yang baru. Saya baru belum haji, saya baru umroh 3 kali, yang ketiga itu memang banyak baru. Dan itu banyak polanya sama. Kemarin kan banyak yang umroh, belum banyak yang belum pulang ribuan. Karena diduga lanjut ke haji. Nah itu katanya dengan ancaman kata Kemenak kalau nggak salah, banyak saya baca di running text, bisa dideportasi, bisa jadi masalah. Saya nggak tahu deh. Karena mungkin kalau bayar haji mahal, ya sekalian umroh udah gitu nginep di extend gitu ya. Sekalian haji kali gitu nggak tahu. Baru kok lihat sendiri ini kayak ibaratnya untuk orang antri haji sendiri nih, ada yang beruntung bisa langsung cepet, ada ini ya, contohnya juga ada seorang kakek dia hidup sendirian, dia daftar 2018 dan akhirnya tahun ini sendiri dipanggil ini. Ada yang sampai nunggu 22 tahun kayak gitu gimana sih Pak? Emang Saya perjuangan harus apa? saya nggak tahu juga ya, negara di kita ini masyarakatnya kan orangnya kadang-kadang sabar dan pasrah. Ada yang baru antri 10 tahun dipanggil, ada yang udah 15 tahun belum kepanggil misalnya gitu. Saya nggak tahu mekanisme pendaftaran itu gimana. Kalau sekarang zaman rumah sakit sekarang terdaftarnya kelihatan tuh di layar. Jadi kalau ada yang nyalip, kelihatan lo nyelak lo gitu. Sekarang kita nggak tahu. Nah masalahnya kan tadi saya bilang di awal, kita tuh budaya yang pasrah dan pasrah nerimo, bin sabar nyesek. Kenapa? Ya udah berarti kita yang 10 tahun belum miliknya, Allah belum memanggil. Ya iya sih, tapi lu selidikin. Lu udah 10 tahun belum dipanggil, yang baru 4 tahun dipanggil. Ada apa itu? Kayak kalau normal ya, mesti kan dia ikut antrian dong. Kalau yang baru daftar, ya lu mesti 12 tahun, kalau 10 tahun belum dipanggil, masih baru daftar 8 tahun udah duluan. Atau mungkin menggantikan bisa jadi, kita nggak tahu. Ada orang tuanya yang meninggal, anaknya mendapatkan bukan perwalian ya, gantinya ya, itu pun dibolehkan. Nah tapi kalau hal-hal yang normal, seyogianya yang ikut antrian, nggak ada selip-selipan atau titip-titipan, ya mekanismenya bisa dicek kalau kayak begitu. Ya, terlepas dibungkus, ya belum milik, Allah belum manggil, kita tuh pasarnya begitu, lu selidikin, karena itu hak lu. Ya kita kan pasrah, ya udahlah berarti belum panggilan gitu. Umpama misalnya ada oknum bermain gimana? Kesian kan bapak-bapak kakek-kakek yang udah busi kudunya berangkat. Ini bisa terjadi pada siapapun ya. Tiba-tiba keselip, misalnya kalau bisa dimainin ini ya kalau ada oknum. Akhirnya mesti 5 tahun lagi berangkat, tahun ini berangkat. Wih enak banget tuh. Bayarnya sama, kita nggak tahu. Apakah oknum misalnya atau memang udah orang dalam atau kita nggak ngerti gitu. Dan terakhir nih Bang, ini kita bicara tadi yang orang-orang mau, dan ini ada juga teman kita artis sendiri juga Raffi Ahmad, dia alhamdulillah tahun ini haji sampai bisa memberangkatkan semua karyawannya haji ini Pak. Gimana sih ngelihatnya ini? Alhamdulillah ya, saya sering emang event sama Raffi, live TV, off air sama Raffi, main bola juga sama Raffi. Pekerja keras, ya sekarang ada rezekinya di memberangkatkan timnya semuanya, hebat banget Raffi dan Nagita. Ini jangan sampai lagi, ya gue nggak tahu lah ya. Saya bukan bukan manajemennya Raffi, tenang. Ya takutnya money laundry itu jangan-jangan tuh segala macam. Kan ada aja pemilu kemarin tuh, dia diserang tuh. Oh ada Pak Hotman Paris bantu gitu ya, maksudnya. Ya udahlah biarin dia haji, didoain, jangan duitnya dari mana itu, bagaimana tuh. Dia pekerja keras, kan ada aja yang beda warna, beda partai, beda aliran, mungkin kiri kanan. Ya kita doain aja semoga rezekinya kita semua nih yang nonton kayak Raffi bisa berangkat atau diberangkatin orang. Saya aja masih tunggu, susah banget. Mungkin kalau pemirsa ada yang baik sama saya udah nunggu. Saya sampai bilang waktu itu sama Deddy Kobuzier, waktu sampai Mas Deddy mualaf ya waktu itu, saya masih acara hitam putih sama dia dulu di TV Net. Kalau ada gue mau banget tuh karena antriannya lama banget. Pengen banget, udah ada panggilan itu dari udah 5-6 tahun lalu, tapi mungkin belum miliknya Rico Ceper. Ya udah gitu aja, the show must go on, kan hidup jalan terus ya, life must go on. Ya udah, Bismillah, semoga Raffi selamat, sukses sama keluarga besarnya, tuh pahala bukan mah tabungan, jadi tamunya Allah. Ih hebat. Lagi ya, menunaikan ibadah haji sangat suci. Nah di para jamaah ini sendiri ini ada berbagai macam kayak ibarat tuh
ada yang ibarat kayak ini nih loper orang sendiri perjuangan ini, gimana nih Bang Said melihatnya kayak gitu? Kalau kayak begitu aneh nggak heran. Itu namanya udah panggilan. Ente orang nggak punya tapi bisa haji itu udah panggilan. Kenapa aneh bilang panggilan? Dulu aneh pernah haji dulu tahun 2000 berapa. Kalau yang dibilang belum panggilan pasti nggak bakal berangkat. Walaupun udah tinggal, kalau waktu kejadian ini tuh udah di pesawat. Ada yang bareng sama aneh, dianya di pesawat. Kan tinggal take off dong. Terus tiba-tiba tuh orang dipanggil sama imigrasi, turun 2 orang. Udah lama nggak ada kabar, ditinggal sama pesawat. Itu namanya belum panggilan. Jadi biar kata ente mampu, kalau Allah belum manggil, nggak bakal ente bisa berangkat. Aneh percaya itu. Kenapa? Karena aneh udah ngalamin. Iya. Oh, udah tinggal take off-nya doang, udah di pesawat, tiba-tiba dipanggil imigrasi, ditinggal. Tandanya kan belum panggilan. Nah, apalagi ini. Kadang-kadang ada tukang loper koran, tukang parkir. Duit dari mana deh kalau bukan panggilan? Itu aja, gitu aja. Nah, ini Bang Said, ini aja juga ibarat orang-orang sendiri ini prosesnya juga ada yang sebentar, ada yang lama nih Bang Haji. Bang Said ini ibarat yang lama nih kayak ada sampai 22 tahun nunggu sampai akhirnya haji gitu. Gimana sih ini kayak gitu melihatnya? Itu ente tanya sama Kementerian Agama deh, sama pemerintah Indonesia nih nggak mau tahu urusan itu. Haji, orang mau haji mesti nunggu 5 tahun, 10 tahun, ya keburu meninggal tuh orang. Kalau umurnya sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalau enggak kesian orang udah nabung. Ya, tapi aneh nggak tahu apa ninya dari pemerintahan Kementerian Agama kali ya masalah haji ya. Nah itu aneh nggak tahu kok bisa kayak begitu. Apa karena yang daftar banyak, terus kuotanya sekian, tapi yang daftarnya ribuan banyak. Ya aneh nggak tahu juga. Kembali lagi ke ente tanya aja ke Kementerian Agama. Dan terakhir nih Bang Haji ini, Bang Said ini sendiri untuk ada juga ini harus kita Raffi Ahmad sendiri nih ibarat lagi menunaikan haji mewah. Ini dia haji tapi dengan mengajak para karyawannya sendiri. Ini Bang Said melihatnya gimana dari tadi ini? Ya teman sendiri ente serem aneh. Enggak, itu bagus, alhamdulillah bisa ngajiin karyawannya itu, waduh itu berkahnya insya Allah luar biasa dan rezekinya insya Allah dari mana aja, nggak terkira deh insya Allah Raffi dapat rezekinya, bagus. Tapi kalau melihat berarti ini sendiri bakal kalau kita bisa bantu orang lain pasti Allah. Oh iya pastilah, nggak usah jauh-jauh, ente sedekah aja 2.000, sedekah terserah ente bantu orang pasti bantu ente. Itu aja, jangan pernah takut. Ente bantu orang pasti suatu saat ente bakalan bantu. Itu aja.